Umat jangan sampai kecolongan dengan kasus seperti ini. Kalau lolos dan bebas, bakalan banyak badut-badut perusak syariat. Maka harus tegas, jangan biarkan kasus ini menguap. Alasannya apa? Yang pertama, Fahim ingkar bahwa pernah bersumpah tidak melakukan perbuatan asusila. Namun apa yang terjadi? Setelah semuanya terbongkar, bilang bahwa Fahim telah melakukan nikah Daud. Pengacara berikutnya bilang tidak ditemukan korban. Padahal sudah dijawab oleh Fahim atau ia telah mengakui bahwa sudah melakukan nikah Daud. Para ulama dan MUI mengatakan bahwasanya hukum daripada nikah Daud tidak sah. Kesimpulannya apa? Berarti ada korban. Jelas. Oleh karena itu, kawal, tegakkan hukum, antar sampai vonis, segera tetapkan hukuman sebagai finish, jangan kasih celah dan kendor, jangan kasih ruang, jangan biarkan beralibi. Disclaimer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Di videoku kali ini, aku akan membongkar beberapa hal terkait dengan kasus Fahim Mawardi secara jelas dan gamblang. Item yang paling penting, yang ke-16. Pastikan stay tune di sini, jangan kemana-mana. Secara berurutan, dari berita awal dari beberapa hari yang lalu, secara berurutan akan aku sampaikan. Menurut Kiai Haji Al-Munawar, peneliti Muslim Al-Madani mendesak supaya apa? Fahim dihukum kebiri dan bahkan bisa dihukum mati. Ini asumsi. Yang kedua, polisi ada 10 alat bukti. Yang ketiga, dijerat dengan pasal berlapis, maksimal 15 tahun. Bahkan kalau berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak, maka hukumannya bisa ditambah dengan 1/3. Kekerasan seksual 12 tahun. KUH pidana 7 tahun. Yang keempat, polisi sita 10 barang bukti. Pastikan di sini jangan sampai ada yang menghibah, akan tetapi kita kawal kasus ini hingga selesai. Poin keempat, di atas aku sampaikan kembali ya. Polisi sudah sita 10 barang bukti termasuk karpet. Poin kelima, korban kurang lebihnya ada 4 santriwati. Yang keenam, nama korban sangat-sangat dirahasiakan demi terjaganya keamanan. Poin ketujuh, 18 saksi sudah dipersiapkan. Poin ke-8, kekerasan seksual ini dilakukan guru kepada murid atau orang yang berpengaruh kepada yang lemah di dalam tingkatan. Berarti ini adalah merupakan pelanggaran besar ya, karena asumsi korban gak berani melawan. Poin ke-9, polisi harus on the track dalam menangani kasus Fahim ini ya, karena Fahim ini dikenal dengan licin sekali. 10, alasan Fahim nikah berdasarkan Daud Al-Dhohiri. Karena ini terkenal dengan licinnya ya, maka dia berdalih melakukan nikah Daud Al-Dhohiri. Pendapat ulama ya atau MUI tidak dibenarkan sebab menggabungkan mazhab. Apalagi perempuan bukan janda ya yang dinikahi itu, akan tetapi yang dinikahi adalah bikr atau perawan. Sedangkan pernikahan Daud Al-Dhohiri itu harusnya janda yang bisa dinikahi dengan tanpa wali, tanpa saksi. Itu pun tidak boleh talfek atau mencampur adukan beberapa madhab. Sedangkan di Indonesia, madhab yang dikenal, yang masyhur adalah madhab 4 secara mayoritas yang diikuti. Oleh karena itu dapat disimpulkan itu hanya sebuah alibi, pembenaran diri, mencari kambing hitam, atau untuk mengelabui dan berdalih. Maka tidak sah dan Fahim harus kita desak, perlu diadili seadil-adilnya. Poin ke-11, mencederai nama pesantren. Poin ke-12, orang takut menitipkan anak perempuannya ke pesantren. 12,
pesantren adalah tempat yang sangat suci sekali, maka tidak boleh diacak-acak. Yang dimaksud Daud ini adalah Daud Adh-Dhahiri, bukan nikahnya Nabi Daud. Itu tidak sah. Di awal sudah kami sampaikan masih perawan atau biker. Maka ketika memaksakan diri dengan beralibi agar lolos dari jeratan. 14. Mencampur adukkan antar mazhab satu dengan yang lainnya. 15. Kawal lebih ketat kasus Fahim pada pra-peradilan karena pengacaranya berkata tidak menemukan adanya korban. Yang ke-16 atau terakhir, umat jangan sampai kecolongan dengan kasus seperti ini. Kalau lolos dan bebas, maka bakal terjadi atau asumsi banyak terjadi badut-badut perusak syariat. Maka harus tegas, jangan biarkan kasus menguap. Fahim itu ingkar. Ini adalah asumsi yang pertama. Ia tidak mengakui kalau sudah melakukan pelecehan atau tindak asusila. Namun berikutnya setelah terbongkar, maka dia mengatakan atau beralasan sudah melakukan nikah Daud Adh-Dhahiri. Berikutnya ditambah dengan hal-hal yang lain, dan kemudian pada pra-peradilan ini sudah muncul bahwa pengacara untuk berikutnya ini bilang tidak ditemukan korban. Padahal sudah jelas bahwasanya dijawab di situ atau diakui atau Fahim telah mengakui kalau sudah melakukan pernikahan Daud Adh-Dhahiri oleh ulama ataupun oleh MUI Jawa Timur tidak sah. Nah, maka kesimpulannya adalah ada korban. Oleh karena itu, kawal tegakkan hukum, segera vonis. Jangan kasih celah, jangan kasih ruang, jangan kasih kendor, jangan biarkan beralibi. Oke, demikian ya yang dapat aku sampaikan teman-teman semuanya. Yuk kita kawal bersama, jangan sampai kasus ini kemudian menguap, hilang, korban-korban itu tidak ditemukan. Ini hanya sebuah alibi. Oke, sukses untuk kalian semuanya ya. Semoga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Kemudian selalu sehat ya teman-teman semua ya, diberikan panjang umur dan tentunya diberikan selalu ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita rezeki yang min haitsu la tahtasib, dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah tahu ya teman-teman semua ya. Namun selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digelontorkan sebagaimana air bah yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diberikan biwiri ta'bid wala masyaqqatin dalam kita mencari rezeki ya, walaupun dengan usaha yang sangat-sangat ringan sekali, akan tapi kemudian dengan hasil yang suah, dengan hasil yang luar biasa, luar ya, berlimpah ruah. See you on my next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.